Shalom, Tuhan memberkati. Orang yang mau menanggapi hadiah keselamatan diwajibkan untuk menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia barunya. Yakin dan percaya bahwa Tuhan akan membawa kita menjadi kepala dan bukan ekor. Dia Tuhan yang sanggup memulihkan hidupku dan hidupmu. Dia sanggup menyembuhkan setiap lukaku dan lukamu. Dia Yesus Allah yang sanggup memberkati setiap keperluanku dan keperluanmu. Shalom, jemaat Tuhan yang setia mengikuti ibadah online. Perkenalkan, saya Frankie Pelo, saya jemaat GSKI Kemenangan Iman, Kota Kupang. Saat ini kami berada di Pantai Toblolong bersama tim dari Surakarta. Kami mau menunaikan ibadah puji syukur kami kepada Tuhan. Sebelum kita mulai ibadat kita, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan yang masih Engkau berikan pada kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Di kesempatan hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami, tapi sebelumnya kami minta Tuhan beri urapan campur tangan dalam ibadah kami. Tuhan, biarlah ibadah kami betul-betul layak di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa buat semua yang melayani dalam ibadah ini Tuhan, kiranya Engkau Tuhan memberkati, berikan urapan kepada mereka Tuhan. Biarlah ibadah hari ini Tuhan benar-benar layak di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami membuka ibadat kami. Haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan, saya percaya dan yakin bahwa cintanya Tuhan terus ada bagi setiap kita. Pagi hari ini mari kita mau datang dengan kesungguhan hati kita. Saya menyapa bagi Bapak, Ibu, Saudara terkasih yang masih setia bersama dengan kami dalam ibadah online GBS Haleluya Palur Solo. Pada hari ini, di minggu pertama, di bulan yang terakhir, mari sama-sama saya ajak untuk kita bersyukur buat cintanya Tuhan. Karena selama setahun ini Tuhan pelihara kita dengan kasih yang sempurna. Mari jemaat Tuhan, bawa setiap kerinduan hatimu, bawa setiap syukurmu hanya pada Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetap katakan Tuhan Yesus baik. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Yesus ada dalam setiap musim hidupku dan hidupmu. Yakinlah bahwa kasih Tuhan terus ada dalam setiap hidup kita. Kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan. Mari angkat tanganmu tinggi di depan Tuhan dan nyatakan bersama-sama dengan kesungguhan hatimu. Terima kasih Bapa yang baik. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Mari katakan dengan imanmu. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Lebih lagi, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Kami tetap beriman hanya dalam Yesus Kristus. Tetap beriman Tuhanku,
kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Mari jemaat Tuhan pagi hari ini, buka hatimu lebar-lebar buat Yesus. Jika Tuhan izinkan, kita menghadapi badai hidup, kita menghadapi pergumulan dan persoalan dalam hidup kita, yakin dan percaya bahwa Tuhan akan membawa kita menjadi kepala dan bukan ekor. Dia Tuhan yang sanggup memulihkan hidupku dan hidupmu. Dia sanggup menyembuhkan setiap lukaku dan lukamu. Dia Yesus Allah yang sanggup memberkati setiap keperluanku dan keperluan. Mari dengan iman nyatakan sungguh-sungguh pujian ini, bahwa kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup untuk memberkati kita. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Katakan, aku masih punya Engkau. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Dengan apa kami balas Tuhan untuk setiap cinta kasih-Mu dalam hidup kami, selain kami memuji dan menyembah Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya ajak untuk masing-masing kita menaikkan ucapan syukur kita
Karena Tuhan begitu baik, teramat baik. Dia pembela kita, Dia penolong kita. Dalam setiap kesesakan Yesus sangat terbukti dalam setiap hidupku dan hidupmu. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari datang pada Tuhan dengan kesungguhan hatimu. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci? Kau sahabat dan kau dekat dalam setiap hidup kami, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia, kau berharga bagi kami dan berharga. Angkat tanganmu tinggi. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar
sungguh indah. Dialah segala kemuliaan, pengagungan hanya bagi Yesus kita. Segala yang bernafas ialah memuji nama Tuhan, memuji kebesaran Tuhan. Karena Yesuslah yang layak kita tinggikan. Dia Allah yang maha mulia, Dia Allah yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, biarlah hari ini hanya nama Yesus yang kita tinggikan, hanya nama Yesus yang kita muliakan. Dialah Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari kita bersuka karena Yesus yang ada di pihak kita. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan kita, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah
Immanuel yang membuka setiap jalan bagi kita. Dialah Immanuel yang menyelamatkan setiap hidup kita. Mari jemaat Tuhan, pagi hari ini kita mau siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Biarlah setiap pribadi kita pagi hari ini membawa hidup kita hanya pada Yesus. Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah kekuatan bagi setiap kami. Engkaulah keselamatan bagi hidup kami. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Dia Allah yang menyelamatkan setiap kita. Kau Tuhan yang selamatkanku. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih buat cinta-Mu dalam setiap kami. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang menyembuhkan kami. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Yang cinta sama Tuhan, angkat tanganmu tinggi. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Lebih lagi dengan imanmu katakan, hanya Engkau Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa kami balas kasih-Nya selain kami memuji dan menyembah kasih-Mu?
Shalom, selamat pagi, selamat menikmati perjamuan kudus terakhir. Karena ini bulan Desember, maka mari kita siapkan hati, siapkan jiwa kita agar perjamuan kudus yang terakhir ini menjadi sumber kekuatan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Pagi yang indah ini Engkau berikan kesempatan pada kami untuk menikmati perjamuan kudus-Mu yang terakhir di tahun 2022. Biarlah perjamuan kudus terakhir ini menjadi bekal bagi kami untuk masuk di tahun 2023 yang akan datang. Kami mengenal Engkau lebih dalam, kami tahu makna keselamatan, dan kami memperjuangkan keselamatan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Nah, keselamatan itu merupakan kebutuhan pokok manusia yang kadang-kadang tidak terpikirkan. Karena mereka merasa bahwa keselamatan itu pasti datang. Keselamatan itu mengikuti perjalanan hidup kita. Padahal sebenarnya tidak. Keselamatan itu pemberian Allah. Keselamatan itu anugerah Allah yang harus kita mengerti, yang harus kita pelajari, yang harus kita perjuangkan. Mari kita buka Efesus 2 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil perusahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Keselamatan merupakan pemberian Allah. Dan dijelaskan bukan hasil usaha manusia. Bukan hasil usaha kita. Hal ini ditekankan karena dunia selalu memberi pelajaran yang menyatakan dengan tipu dayanya. Keselamatan diperoleh jika kita menjadi orang baik. Keselamatan diperoleh jika kita melakukan ritual ini, ritual itu. Padahal tidak ada. Keselamatan yang dari Allah ini melalui pengorbanan Yesus dan diterima oleh manusia dengan iman bahwa dia percaya tentang pemberian keselamatan ini. Bahwa dia ngerti kalau keselamatan itu melalui salib Yesus yang diterima dengan percaya kepadanya. Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Perhatikan tuntutan keselamatan yang telah diberikan oleh Yesus. Orang yang mau menanggapi hadiah keselamatan diwajibkan untuk menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia barunya. Jadi tidak begitu kita percaya lalu kita menerima. Ada proses. Kita harus berani menanggalkan manusia lama kita, lalu kita berani menggunakan
manusia baru kita. Manusia lama adalah manusia yang tanpa pernah mengucap syukur kepada Allah. Karena mereka tahu bahwa aku mampu, aku bisa melakukan ini, aku bisa melakukan itu. Bahkan dengan kebisaanku, aku diselamatkan. Padahal Tuhan mengatakan tidak ada seorang pun selamat kalau tidak melalui Yesus. Perjamuan kudus mengajak kita untuk menikmati perubahan yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan kita. Kita siap berubah, Tuhan mengubahnya. Di dalam Efesus 4 ayat 23 dan 24 dikatakan bahwa Allah mewajibkan untuk segera menggunakan pola baru dalam setiap aspek kehidupan kita. Pola hidup yang memperhatikan roh, pola hidup yang memperhatikan rohani, sehingga kendali pikiran terletak pada rohnya. Jadi bukan roh dikendalikan pikiran, tetapi pikiran dikendalikan roh. Keadaan ini tidak mudah dengan kedagingan yang menjadi penghalang. Manusia baru adalah manusia yang siap menggunakan firman Tuhan, sehingga kehidupannya dilandasi dan diwarnai dengan firman Tuhan. Manusia baru adalah manusia yang sadar bahwa kehidupannya telah dibeli oleh Allah dan diperbarui dengan darah Yesus. Sehingga kehidupannya harus sesuai dengan kehendak Allah. Karena dibeli oleh Allah, maka kita harus sadar bahwa hidup kita harus sesuai dengan kehendak Allah. Manusia baru ialah manusia yang berani dengan tegas memusuhi dosa. Karena dengan memusuhi dosa, maka manusia dapat hidup dalam kekudusannya. Memusuhi dosa dan hidup kudus harus selalu ditingkatkan. Karena dengan kekudusan ini, maka kehidupan kita makin memuliakan Allah. Allah memberi Alkitab agar manusia menggunakan Alkitab sebagai panduan dalam mengerjakan kebenaran dan kekudusannya. Jadi, perjamuan kudus harus menjadi dorongan agar manusia berani menggunakan hidup baru, pola baru dalam perjalanan kehidupannya. Hidup baru adalah hidup menggunakan imannya, karena iman merupakan anugerah Allah yang harus dikembangkan dalam kehidupannya. Setiap mengikuti perjamuan kudus, kita dibimbing untuk menggunakan iman agar dapat merasakan tetes demi tetes darah Yesus yang telah menyucikan kita. Penyucian inilah yang membawa kita dapat hidup dekat dengan Allah, sehingga membawa suasana hidup yang damai sejahtera. Nah, kedekatan dengan Allah akan membuat hidup dipenuhi dengan berkat rohani dan berkat jasmani. Daud mengatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Harta dan tahta tidak dapat membuat orang menikmati ketenangan hidup. Dan melalui kesaksian Daud yang mengatakan hanya dekat Allah saja, ketenangan itu dapat dinikmati.
Perjamuan kudus menuntun kita untuk menerima anugerah keselamatan dari Allah. Dan dengan keselamatan ini kita harus menggunakan hidup baru dan pola baru. Pola baru adalah pola hidup dengan menggunakan iman. Karena hanya dengan iman inilah kita dapat menikmati kedekatan kita dengan Allah. Biarlah perjamuan kudus hari ini dapat menyadarkan kita bahwa anugerah keselamatan ini dapat kita nikmati dengan pola baru dan kehidupan baru. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Penjelasan-Mu hari ini membekali kami supaya kami tidak ditipu dengan keadaan dunia. Bahwa keselamatan datang dari Yesus. Dan keselamatan diperoleh dari iman yang kami arahkan kepada Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah online di hari ini, mari kita dengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, di zaman new normal ini kita masih harus melakukan disiplin protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan berdoa. Dan yang kedua, doakan agar ibadah online jalan terus. Maka tolong bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah online, di like, di share, di komentari. Karena komentar itu merupakan evaluasi bagi kami. Lalu doakan agar kru sehat. Doakan agar alat-alat awet. Sehingga ibadah online terus berlanjut. GBS Haleluya Palur sebenarnya sudah mengadakan ibadah tatap muka, ibadah onsite, yaitu Minggu pagi jam 7 ibadah anak sekolah minggu, Minggu pagi jam 9 ibadah raya, Selasa sore jam 6 ibadah pendalaman Alkitab, Jumat sore jam 6 ada ibadah permata dan ada ibadah cabang jam 6 sore, dan Sabtu ada ibadah Satnight, ibadah anak muda dan remaja. Nah, sebelum kita mengakhiri, mari kita naikkan doa syafaat terlebih dahulu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau sertai kami, Engkau pimpin ibadah kami, Engkau beri kami sukacita. Kami sudah belajar firman-Mu Bapa. Kami akan bersama berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bapa, berkati bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara. Kami mohon Bapa urapi hamba-Mu, Bapak Presiden Jokowi, Presiden kami. Engkau akan pimpin berkati, beri kesehatan yang baik di dalam mengelola negara kami. Pimpin pemimpin-pemimpin yang lain, pemimpin negara kami, Engkau akan pimpin berkati ya Tuhan. Para menteri, Engkau akan pimpin berkati. Kami juga berdoa untuk gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT RW. Kami mohon Bapak pimpin berkati beliau, pimpin untuk melaksanakan segala instruksi yang Presiden berikan. TNI, Polri, berikan penjagaan padanya. Pimpin di dalam menjagai negara kami. Kami menyerahkan semua ke tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Bapa, kami berdoa untuk Octavianus Indrawijaya yang membutuhkan organ tubuh yang baru. Kami berdoa untuk Bugito yang membutuhkan kekuatan untuk beraktivitas. Kami berdoa untuk anak kami Arin
yang pasrah hidup, yang harusnya operasi, berani pasrah total kepadamu. Kami berdoa untuk Ibu Setio Purnomo yang jatuh sesek, Tuhan berikan kesembuhan. Kami berdoa untuk Ibu Linda Dosen yang asam lambungnya tinggi, minta Tuhan normalkan. Kami berdoa untuk Pak Doner yang akan operasi mata katarak, biar Tuhan jamah dengan kesembuhan. Tuhan, saudara-saudara kami yang kami bawa, kami hadapkan di bawah kaki salib-Mu, dan kami tolak dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Terima kasih Bapak, Kau telah jamah dan sembuhkan mereka. Kami berdoa untuk Pak Gito, kami berdoa untuk Ibu Heri, kami berdoa untuk Ibu Bambang, kami berdoa untuk Ibu Doner, kami berdoa untuk Ibu Sriono dan Frankie Turangan. Engkau telah sembuhkan, pulihkan Tuhan dengan pemulihan yang sempurna. Dalam nama Yesus mereka dipulihkan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan akhiri ibadah kami. Kami akan meninggalkan pos kami masing-masing. Kami akan beraktivitas pada aktivitas kami masing-masing. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan, nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah buka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaan. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidup. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.